Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai perlakuan panas baja stainless steel dan kali ini kita akan fokus ke baja stainless steel ferritic. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Mari kita lihat. Apabila kita melihat di diagram Sheffler ini, maka kita bisa mengetahui bahwa baja stainless steel ferritic berada di area sini. Baja ferritic ini masih memiliki chrome equivalent yang cukup tinggi, namun dibandingkan dengan austenitic stainless steel, dia memiliki nickel equivalent yang relatif lebih rendah. Kemudian, baja stainless steel ferritic ini tidak bisa dilakukan pengerasan melalui heat treatment. Dalam artian adalah kita tidak bisa melakukan quenching untuk mendapatkan martensite. Mengapa? Karena tadi dengan tingginya chrome equivalent, maka baja ini akan tetap memiliki fasa ferrit di temperatur yang tinggi. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan austenite yang kita perlukan untuk transformasi menjadi martensite. Sehingga kita tidak bisa mengeraskan baja ferritic stainless ini dengan menggunakan martensite walaupun dengan menggunakan perlakuan panas. Oleh sebab itu, ferritic stainless ini hanya bisa kita lakukan perlakuan panas solution annealing, ya, tapi ferritic stainless ini masih bisa dilakukan pengerasan melalui cold working. Apabila kita melihat sifat mekanisnya, ferritic stainless ini juga masih lebih tinggi, ya, kekuatan dan kerasannya dibandingkan austenitic stainless steel. Nah, yang perlu diperhatikan lainnya adalah adanya beberapa embrittlement atau penggetasan. Yang pertama adalah adanya penggetasan di temperatur 475 derajat, di mana dia akan timbul alpha prime precipitate. Ya. Yang kedua adalah sigma phase embrittlement, ya, dengan adanya precipitate sigma, dan yang berikutnya adalah C phase embrittlement. Kita akan melihat sedikit masing-masing dari embrittlement ini, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya hubungan antara chromium content ya dengan temperatur. Di sini bisa terlihat ya 475 berada di sekitar sini ya. Di sini adalah di mana terjadinya alpha prime yang harus kita hindari ya. Kemudian di sini juga ada fasa sigma ya, juga kita harus hindari karena adanya embrittlement ya. Dan lihat di sini ya. Di temperatur tinggi pun dia fasanya adalah fasa ferrit, tidak ada austenite. Austenite ada berada di sebelah sini. Ya. Karena tidak ada austenite di sini, ya, maka seperti yang sudah kita bahas ya, maka kita tidak mungkin untuk menghasilkan martensite dengan menggunakan heat treatment, ya, karena tidak ada austenite di sini. Ya. Yang pertama adalah kita lihat tentang penggetasan di temperatur 45 derajat. Hal ini terjadi karena adanya alpha prime, ya, yang terbentuk di temperatur range antara 300 sampai 550 ya, dengan puncaknya sendiri di 475 derajat. Precipitate alpha prime ini sebenarnya adalah suatu precipitate yang mengandung kromium dan Fe ya. Karena ada precipitate ini maka strength dan hardness akan meningkat, tetapi ya elongation dan impact resistance-nya ya dia akan menurun. Ya dia semakin getas lah. Ya. Dan ternyata setelah dilihat ya melalui beberapa penelitian, ketahanan korosinya juga terefek ya, memiliki efek yang negatif ya terhadap corrosion resistance-nya. Ya. Yang berikutnya adalah sigma phase embrittlement. Ya, jadi sigma phase ini adalah intermetallic Fe, Cr dan MO. Ya, mirip dengan tadi, dia bisa mengurangi ya toughness atau ketangguhan ya, dan bisa mengakibatkan kekurangan dari kromium dan molybdenum. Ya. Kecepatan dari sigma phase ini terbentuk ya, dia akan sangat tergantung dari komposisi dari bajanya ya, di mana biasanya semakin tinggi komposisi kromium dan molybdenum maka akan membentuk sigma phase yang lebih cepat pula. Ini adalah contoh dari precipitate sigma phase di ferritic stainless steel ya. Untuk temperaturnya sendiri, temperatur terjadinya bisa merefer ke diagram fasa yang tadi di depan sudah kita bahas sedikit. Ya. Terakhir adalah C-phase embrittlement. Ya, dia sebenarnya adalah suatu precipitate krom dan molybdenum juga, tapi bedanya adalah di sini dia lebih kaya terhadap molybdenum dan lebih sedikit di kromium. Ya, sehingga tidak tampak di diagram yang tadi sudah kita lihat di depan. Ya.
Tetapi kita lihat di sini, ya presipitat ini ternyata akan sangat tergantung dari konten atau kandungan molybdenumnya, ya, temperatur dan lama dari aging time-nya atau lama dari pemanasannya. Sekedar kita lihat di sini ya, misalnya dengan adanya 5% MO saja, ya hanya sebentar dia akan langsung membentuk C phase-nya, walaupun terbentuk temperatur tinggi. Ya, apabila kita bandingkan dengan 2% MO, ya dia akan terbentuk setelah lama, ya tapi di temperatur lebih rendah. Ya. Nah, hal ini juga untuk mempertimbangkan ya aplikasi dari Veritic Stainless ini apabila dia diperlukan untuk aplikasi temperatur tinggi dalam waktu yang cukup lama. Nah, sekarang untuk perlakuan panasnya seperti yang disebutkan ya, dia tidak bisa dilakukan pengerasan melalui perlakuan panas. Yang hanya bisa dilakukan adalah solution annealing. Mirip dengan austenitic stainless steel, ya, solution annealing ini dilakukan untuk dissolve ya, untuk melarutkan semua presipitat yang ada di dalam baja Veritic Stainless Steel. Temperatur pelaksanaannya bisa dilakukan di range antara 205 sampai 110 derajat, di sekitar itu, range itu, ya. Dan untuk pendinginannya, dia disarankan untuk menggunakan pendinginan cepat, ya, atau water quench, untuk menghindari terbentuknya 4/75 micrometer tadi, ya, atau alpha prime tadi, yang bisa membuat lebih kuat tapi lebih ketas dan bisa mengurangi ketahanan korosinya. Baik, ini adalah slide terakhir di video ini. Semoga kita bisa menambah pengetahuan ya mengenai Veritic Stainless Steel. Sampai jumpa di video lainnya.